kalau ini akan diaudit total, ya pasti akan panas dingin ya. Ya pantesan lah Anies Baswedan sampai detik ini pun tidak kembali ke tanah air. Ya apa ada polemik JIS di sini ya, akhirnya tidak kembali ya. Bisa jadi. Nah bahkan sampai saat ini pun yaitu Borohapol ya trending topik di Twitter. Yaitu di sini ada berita yang menyebut yaitu Borohapol sebut pembangunan JIS tidak sesuai panduannya. Stefan Antonio jadi JIS didesain siapa? Nah di sini memang pertanyaan sekali ya, yaitu ketika JIS menjadi polemik dan bahkan ya ketika mau direnovasi oleh pemerintah malah dipelintir-pelintir politisasi lah, yaitu akan menenggelamkan karya Anies Baswedan dan juga bahkan ada selentingan yang menyebut akan menghapus jejak Anies Baswedan. Menurut saya ini lucu, padahal dari Bung Anies sendiri yaitu yang memintir-mintir seolah-olah JIS itu adalah dipolitisasi gara-gara mau diadakannya renovasi. Ya memang sih, karena untuk menyambut U17 Piala Dunia tersebut, bahkan tidak hanya JIS saja yang direnovasi, melainkan ada 22 stadion yang direnovasi dengan anggaran mencapai 1,9 triliun. Tetapi yang anehnya, kenapa JIS yang disorot? Ini kan sangat aneh sekali. Bahkan juga yang menyebut itu semua standar FIFA, bahkan rumput, bahkan stadionnya itu standar FIFA. Tetapi akhir ini juga semuanya terungkap, satu persatu mulai terungkap. Di sini bahkan ada Mas Steve. Dulu digambar-gemborkan tim Anies kalau JIS itu dirancang konsultan luar negeri. Padahal JIS itu karya anak bangsa sendiri. Arsiteknya adalah Bang Tio Prasetyo Adi. Setelah dilepeh sama Borohapol, pemuja Anies kebakaran jenggot semua. Jadi JIS didesain siapa, Bro? Ini bahkan sambil menyertakan screenshot sebuah artikel berita, desain 2010 dan 2018. JIS itu beda, keduanya rancangan kami. Di sini bahkan juga dari Husnul Khotimah, jubir Anies, Borohapol bangun JIS sesuai standar FIFA. Faktanya, Borohapol tidak pernah mendesain stadion JIS, juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Lihat kebohongan besar, kubu Anies ini setuju dengan PSI.id yang sudah lama bersuara segera audit JIS. 4,5 triliun itu adalah uang rakyat. Di sini bahkan dengan bangga pada waktu itu, yaitu dari buzzer Anies Baswedan. Di sini jubir Anies, Borohapol bangun JIS sesuai standar FIFA. Tetapi faktanya apa? Di sini Borohapol mengklarifikasi, yaitu pembangunan JIS tidak sesuai panduan kami. Di sini bahkan klarifikasi soal peran di proyek JIS. Ya, bahkan di sini masih viral yaitu membahas proyek JIS. Akhirnya satu persatu kebohongan mulai terungkap ya di sini. Nah, di sini sangat banyak sekali, bahkan juga dari John Sitorus, satu persatu kebohongan itu mulai terungkap. Dulu ngakunya jika JIS dibangun sesuai dengan konsultan kelas dunia, sehingga JIS setara dengan Tottenham Stadion hingga Olympic Stadion London. Kini Borohapol bahkan menegaskan tidak mendesain JIS, hanya sekedar konsultasi. Sangat banyak sekali di sini, yaitu akhirnya semua terungkap. Di sini bahkan PDIP soal pembangunan JIS tak sesuai panduan Borohapol audit total. Wah, kalau ini akan diaudit total, ya pasti akan panas dingin ya. Ya pantesan lah Anies Baswedan sampai detik ini pun tidak kembali ke tanah air. Ya apa ada polemik JIS di sini ya, akhirnya tidak kembali ya. Bisa jadi, makanya opini masyarakat yang berkembang seperti itu. Ada apa? Kok sampai segitunya Anies Baswedan belum kembali? Padahal masyarakat atau para wartawan kepengen mengklarifikasi soal JIS ini.
yaitu standar FIFA atau tidak, yang mendesain siapa, rancangannya siapa, konsultannya juga siapa di sini. Jadi penasaran ya? Ya bisa jadi kemungkinan Anies Baswedan pada waktu besok atau kapan ketika kembali ke tanah air pasti akan dimintai keterangan oleh para wartawan di sini. Di sini juga bahkan dikomentari oleh Gus Nur Khotimah. Setelah PSI, sekarang PDIP juga minta JIS diaudit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya. Bentuk pansus JIS jika perlu, dukung total. PDIP soal pembangunan JIS tak sesuai standar, panduan Bro Hapol, audit total. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, Gubernur Anies, Stadion JIS dibangun 4,5 triliun, utang pusat 3,5 triliun, belum standar FIFA. Bro Hapol tidak sesuai operasional 220 M per tahun, gak dipakai acara bandar rugi. Mau direnov kadang ngamuk, coba audit dong. Siapa tahu kelebihan bayar. Ya, siapa tahu kelebihan bayar ya di sini. Siapa tahu, biasanya kan kalau Anies Baswedan pada saat dulu menjabat sebagai gubernur itu banyak sekali kelebihan bayar. Apakah ini juga ada kelebihan bayar? Nah, kira-kira kalau ada kelebihan bayarnya di mana? Ini juga apa sudah diaudit oleh BPK? Ya kita tidak tahu. Makanya di sini sangat pantas lah. Yaitu ketika Bro Hapol memberikan klarifikasi di sini, akhirnya juga ya membuat panas dingin lah, yaitu dari pendukung Anies Baswedan dan bahkan juga Anies Baswedan sendiri. Akhirnya masalah datang, padahal juga Anies Baswedan sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Dwi Oktariadi. Sekarang sudah clean and clear Kang Erwin dan penjajah. Pernyataan Bro Hapol tentang status di JIS tidak terlibat dalam desain dan konstruksi sama sekali di JIS. Ya memang kalau diingat-ingat ya pada saat soft launching kemarin itu juga terjadi insiden yang sangat tidak diinginkan ya. Apalagi ini jika benar-benar kualitasnya standar internasional dan standar FIFA, tidak mungkin kejadian kemarin itu terjadi. Ya memang kejadian kemarin adalah ketika soft launching JIS, yaitu pagar pembatas stadion ambrol. Bayangkan, kelas internasional, batas stadion jebol atau ambrol. Ini merupakan ya insiden yang sangat perlu ditindaklanjuti ya. Apalagi ini juga menghabiskan anggaran yang cukup fantastis, 4,5 triliun kalau nggak salah. Dan bahkan juga itu dari hutang pusat lagi. Tetapi kayaknya pembangunannya ya seperti ini. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Narkosum. Makin seru nih. Bro Hapol mengaku tidak mendesain stadion JIS. Mereka diminta hanya membuat panduan desain guideline. Jadi siapa konsultan desain JIS? Nah, memang pertanyaan sekali, siapa konsultan desain JIS? Di sini masih banyak lagi, yaitu berita-berita itu tentang JIS menjadi polemik setelah dibongkar oleh Kementerian PUPR dan bahkan juga Erick Thohir ketika ada renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Itu juga pendukung dari Anies Baswedan ya ngamuk karena renovasi ini akan menghapus jejak Anies Baswedan, menghapus jejak karya dari Anies Baswedan dan lain sebagainya. Tetapi di sini kenyataannya berkata lain, ternyata ada yang ditutup-tutupi. Nah, akhirnya saat ini juga terungkap semua ya. Di sini ditanggapi oleh Eka Puspita. Kira-kira panduan TGUPP apa siapa ya kalau Bro Hapol bilang kayak gini, Mam Dondru. Ya, dari sini akhirnya terungkap semua. Padahal juga sudah dikadang-kadang menjadi Capres 2024 ya. Tetapi permasalahan semakin hari bukannya semakin selesai, tetapi di sini malah ada permasalahan yang baru lagi. Padahal di sini Anies dan bahkan juga pendukung-pendukungnya sangat membangga-banggakan pembangunan dari stadion yang megah ini, yaitu JIS. Ya kemungkinan kalau pendukung Anies Baswedan diam, tidak mempolitisasi
JIS tersebut ketika direnovasi pasti juga saat ini adem-adem ayem saja, gara-gara pendukung Anies Baswedan kebakaran jenggot pada saat pemerintah akan melakukan renovasi JIS biar bisa menjadi venue untuk pertandingan Piala Dunia U17 besok. Malah ngamuk-ngamuk. Akhirnya semua terungkap sudah ya di sini. Di sini bahkan Kusul Kombima juga menyertakan artikel berita berjudul Politisi PSI ajukan solusi dorong PSSI audit kelayakan JIS sebelum direnovasi. PSI soal JIS, pernyataan buruh apel meski diusut bentuk pansus. Ya semoga sajalah dibentuk pansus ya semua sehingga bisa clear ya di sini. Di sini bahkan juga beri klarifikasi soal proyek JIS buruh apel beberapa tak sesuai dengan panduan. Nah, bahkan di sini dari Detik News, yaitu di sini konsultan desain yang bermarkas di Inggris buruh apel menyebut proyek Jakarta International Stadium tidak sesuai dengan konsep desain orisinal dari buruh apel. PDIP DKI meminta audit total. Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana, serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya. Usai ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rio Sambodo pada Minggu 9 Juli, bentuk pansus JIS jika dipandang perlu tentang Rio. Ya semoga sajalah pansus segera dibentuk dan semoga saja permasalahan JIS ini ya supaya clear sehingga bisa terang benderang konsultannya dari mana, polemik JIS harus diusut tuntas. Ya karena banyak temuan-temuan yang menurut saya menunjukkan kualitas pembangunan JIS tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan pada waktu itu.